All right, let us pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, we are thankful for life, kami berterima kasih atas kehidupan. and we are thankful for the gift of your Spirit. Kami berterima kasih atas roh-Mu. And we pray that this Spirit Kami berdoa agar roh itu would speak to us this night, akan berbicara kepada kami malam ini, encouraging us to serve, untuk memberikan kami dorongan untuk melayani, to employ all of our talents and our gifts dan untuk supaya kami bisa menggunakan semua talenta kami for the sake of your kingdom. untuk demi kerajaan-Mu. This is our prayer, Inilah doa kami, and we trust that you will help this to be our experience. dan kami percaya Tuhan akan menolong kami ini menjadi pengalaman kami. For we ask in Jesus' name. Oleh karena kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. I think we switched. All right, good evening. Oke, selamat malam. Yes. Okay. How are you doing? Apa kabar semuanya? Are you tired? Capek? You're supposed to be young. Anda masih muda ya? You shouldn't be tired. Tidak boleh capek. We just started. Kita baru mulai. So I hope you go to bed early. Mudah-mudahan Anda tidur cepat. Well, anyway, before we begin, I just want to bring you greetings Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan salam from my family, first of all. dari keluarga saya tentunya. My wife is praying Istri saya sedang berdoa for you all and myself. untuk saudara sekalian dan untuk saya juga. Also, I bring you greetings from R3 Incorporated. Dan saya juga menyampaikan salam dari ARI, R3, oke. And that is a ministry that I currently serve as the president of. Dan itu adalah ministry di mana saya menjadi presidennya. And it's young people basically across the globe that are interested in seeing Jesus come in their lifetime. Dan itu adalah orang muda yang pergi ke seluruh dunia untuk tertarik akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Are you interested in seeing Jesus come Apakah before you saudara die? tertarik melihat Yesus datang? Amen. Amin. So as a result, Sebagai akibatnya, since you said yes, you've all now been recruited to R3. dan karena Anda mengatakan ya, Anda akan diajak untuk masuk ke dalam ministry saya. But nevertheless, I bring you greetings on their behalf. We have a mission that is beginning as soon as I leave here. Dan kita mempunyai satu misi yang akan dimulai begitu saya meninggalkan tempat ini. And we're doing our second mission in Oklahoma City in America. Dan kami memulai misi kami yang kedua itu di Oklahoma. And we just finished a mission in India not too long ago. Kami baru saja selesai mission kami di India belum lama ini. And so we have a lot to do. Dan masih banyak yang kami akan kerjakan. And definitely covet your prayers. Dan kemudian tentunya dengan doa saudara. But I also hope and pray that when we're done with these presentations this weekend, dan saya juga mengharap bahwa begitu selesai acara pada akhir minggu ini, that you also yourself will feel the need dan saudara sekalian juga akan merasakan ada satu kebutuhan to do more than what you have done, untuk melakukan apa yang saudara sudah lakukan sekarang, to bring souls to Christ. untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. And so these sessions are designed to at least help you to get started. Jadi pelajaran-pelajaran ini dibuat untuk membuat saudara sudah bisa mulai untuk bekerja. But there is no better training than actually doing it. Tetapi tidak ada training yang lebih baik daripada sebetulnya melakukan langsung. So tonight I want to first talk about a presentation that I entitled Cubicles in Christ. Jadi malam ini saya akan berbicara mengenai satu pembahasan yang disebut Cubicle and Christ. How many of you are students? Berapa banyak di antara saudara adalah murid Let me sekolah? see your hands. Boleh tolong angkat tangan? You're in school in some form, okay? Ya, saudara tentu ada di sekolah dalam satu dan dua bentuk yang lain. How many of you are working? Berapa yang sudah selesai sekolah yang sedang bekerja saat Full ini? time. Full time, bekerja full time. You got a job. Anda mempunyai satu pekerjaan. You wish you were in school. Mungkin Anda mengharapkan ada di sekolah. So basically these presentations are designed for those two groups of people. Jadi sebenarnya presentasi saya ini memang untuk kedua grup ini. Now, these principles apply to any other context. Tentunya ini bisa diterapkan juga kepada hal-hal yang lain.
But the examples I will be using in terms of the application will refer to either school or work. Dan kemudian apa yang saya akan sampaikan ini bisa diaplikasikan baik di sekolah maupun di tempat pekerjaan. Now, with that being said, go ahead and go to the first slide. Dengan demikian, mari kita masuk kepada slide yang pertama. This is a man who wrote a book, Ini adalah seseorang yang menulis sebuah buku. and his concern was the fact that more and more people are becoming interested in seeing faith be incorporated in their workplace. Jadi dia sangat senang melihat seseorang yang imannya bisa diterapkan di dalam tempat kerjanya. And so this is what he says. Dan inilah yang dia katakan. He says, why would we want to look for God in our work? Dia katakan, kenapa kita mau pergi mencari Tuhan di dalam pekerjaan kita? And he's a founder, his name is Gregory Pierce. Dan dia adalah seorang founder, namanya adalah Gregory And Pierce. he is the author of a new book called Spirituality at Work. Dan kemudian dia menulis sebuah buku yang dinamakan Spirituality at Work. And I read the book, it's pretty good. Dan saya sudah baca bukunya dan sangat And bagus. this is what he says from the book. Dan ini yang dia katakan di dalam bukunya. He says, the simple answer is most of us spend so much time working, it would be a shame if we couldn't find God there. Jadi katakan jawaban yang sederhana adalah begitu banyak dari kita yang menghabiskan begitu banyak waktu di tempat bekerja, dan tentu sangat memalukan kalau kita tidak bisa menemukan Tuhan di sana. Wouldn't you agree with that? Apakah saudara setuju dengan itu? You're so busy in school, Saudara begitu sibuk di sekolah, and you're so busy with work, dan saudara begitu sibuk di tempat bekerja, that if there was no way for you to bring your faith in God into that experience, dan kalau kita tidak bisa membawa iman kita dalam pengalaman kita di sana, it will be as if your work or your school is separating you and God. dengan kata lain seolah-olah bahwa pekerjaan Anda dan sekolah Anda itu memisahkan saudara daripada Tuhan. And as a result, you will feel like you have to choose between one or the other. Sehingga seolah Anda harus memilih satu dengan yang lain. Either I do become a full-time missionary, Apakah saya menjadi seorang misionaris full and time? I live like Jesus lived. Lalu saya hidup seperti bagaimana Yesus hidup. Jesus used to sleep in Peter's house, Dan Yesus itu kadang-kadang tidur di rumahnya Petrus. on his couch. Mungkin di bangkunya. Peter's mother-in-law would cook food for Jesus. Lalu kemudian ibu mertua Petrus harus masak untuk Yesus. Now, I know in Indonesia that's probably not an honorable way for you to live. Dan saya tahu bahwa di Indonesia ini adalah kehidupan yang terhormat. People say, Tidak terhormat. they say Oh. you need to get a job. Dikatakan bahwa kamu harus kerja. How are you going to get married? Bagaimana Anda mau menikah? How are you going to sustain yourself? You can't depend on people the rest of your life. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Kita tidak boleh terus-menerus hidup bergantung kepada orang lain. But the irony is that's exactly what Jesus did. Tetapi ironisnya inilah kehidupan yang Yesus hidupi. He was dependent on the kindness of other people. Dia hidup bergantung kepada kebaikan orang lain. And some of us feel like I have to choose that lifestyle. Dan orang mengatakan kadang-kadang bahwa saya harus memilih gaya hidup seperti Yesus itu. Or Atau I just work. saya hanya bekerja I'm not going to have a lot of time to study the Bible. dan saya tidak punya waktu banyak untuk belajar Alkitab. I'm not going to have a lot of time to be involved in church. Dan saya tidak akan banyak waktu untuk bisa ada di dalam gereja. And if I get married Dan kalau saya menikah and I have children, dan saya punya anak, then I definitely will not have any time. dan saya pasti tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. I go to work all day, Saya pergi bekerja seharian, come home and cook dinner, saya pulang, saya masak, makan malam, spend time with my family. lalu kemudian saya menghabiskan waktu dengan keluarga saya. By the time I'm done with that, it's 9, 10 o'clock at night. Dan setelah selesai semua sudah jam 9, jam 10. I'll get my 30-minute devotional in, Ya, mungkin saya penunggu malam 30 menit. and I will go to sleep Saya sudah kemudian harus tidur. and do it all over again the next day. Dan kemudian besok diulangi lagi. Sound like anybody's experience? Apa ini kelihatannya pengalaman daripada seseorang di sini? Possibly. Mungkin. And so you may understand what this man is what he's talking about. Jadi kita mengerti apa yang dimaksud dengan orang ini. That if I can't express my love to God in work, Kalau saya tidak bisa mengekspresikan kasih saya kepada Tuhan di tempat saya bekerja, at my job, di tempat pekerjaan saya, in my school, di sekolah saya, then I'm going to feel as if my life is divided. maka saya akan merasa hidup saya sia-sia. He goes on to say, Lalu kemudian dia teruskan dengan mengatakan, he says, a more complex answer is that there is a creative energy in work
that is somehow tied to God's creative energy. Dia katakan jawaban yang lebih kompleks adalah bahwa ada satu energi yang kreatif di dalam tempat bekerja yang kelihatannya itu berhubungan dengan energi kreatif dari Tuhan. If we can understand that connection, perhaps we can use it to transform the workplace into something remarkable. Dan kalau kita bisa mengerti akan hubungan ini, kemungkinan kita bisa menggunakannya untuk merubah tempat kerja kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Here's the point. Ini poinnya. He's saying God works. Dia katakan Tuhan bekerja. Can you say amen? Amin. You are here. Dan saudara ada di sini. That's not because you got in your car. Bukan saudara ada di dalam mobil, or because you decided to make yourself healthy, atau bukan saudara ingin membuat saudara menjadi sehat, or because you're such a holy person, of course you will come to IYC. Bukan karena saudara adalah orang yang suci sehingga saudara harus datang ke IYC. We are all here as a result of the fact that God works. Kita semua ada di sini oleh karena Tuhan bekerja. That the devil is busy, kita tahu setan juga sibuk, but God is busier. Tetapi Tuhan lebih sibuk. Can you say amen? Amen. I'm thankful for that. Saya berterima kasih oleh karena But itu. that teaches you whether you're going to hell, tetapi ini mengajarkan kita apakah kita akan ke neraka or whether you're going to heaven. Atau kita akan pergi ke surga. Your master is busy. Tuhan kita ini sibuk. Do you understand? Saudara mengerti? They both work. Karena kedua-duanya bekerja. The devil will work you to death. Oleh karena setan akan bekerja supaya kita celaka. And Jesus will work you to life. Dan Tuhan akan bekerja, Yesus akan bekerja supaya kita mencapai keselamatan. Can you say amen? Amen. So as a result, dan sebagai akibatnya, God is a God who works. Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. And every kind of work requires two things. Dan di dalam semua pekerjaan itu membutuhkan dua hal. It requires creativity. Tentu membutuhkan kreativitas. And it requires energy. Dan memerlukan akan energi. In God's context, dan di dalam konteks Tuhan, he has to design what he makes. Dia sudah mendesain apa yang dia buat, and he needs the power to make it actually real. Dan kemudian dia harus menggunakan kuasanya, tenaganya untuk membuat itu menjadi nyata. Now we know from the book of Genesis, dan kita sudah baca di dalam kitab Kejadian, that God leaves us a model. Dan Tuhan sudah menghidupkan kita satu teladan of how he works. Bagaimana cara dia bekerja. Are you interested to know how God works? Saudara tertarik untuk mengetahui bagaimana Tuhan bekerja? Yes. Did you know that God works 6 days? Saudara tahu bahwa Tuhan bekerja 6 hari? No. Tidak. God works 7 days. Tuhan bekerja 7 hari. Do you know if God took Sabbath off, we would just die on Sabbath? Kalau Tuhan tidak bekerja hari Sabat, kita mati semua. And then he'd resurrect us on Sunday when the sun set. Lalu kemudian dia bangkitkan kita pada hari Minggu. Then it would really be a Sabbath rest. Dan ini benar-benar kita akan berhenti pada hari Sabat. The world just dies for 24 hours. Semua mati di dalam 24 jam. No, even on Sabbath, bahkan di hari Sabat, God works. Tuhan bekerja. Different kind of work. Tentu pekerjaan yang berbeda. Amen. Amen. But in fact, tetapi sebenarnya we are told kita dikasih tahu that God actually works harder on Sabbath than any other day. Sebenarnya Tuhan bekerja lebih keras pada hari Sabat daripada hari yang lainnya. And the reason is, alasannya adalah, is because every hour of the day, setiap jam daripada hari-hari yang lain, some part of the planet has begun a divine service to worship Him. Sorry. Some part of the planet has begun a church service. Bagian daripada dunia telah pergi ke gereja, ya, divine service, ke gereja. And in those services, people are praying. Dan di dalam kebaktian itu orang-orang berdoa, bukan? And their prayers are very specific. Dan doa mereka itu kadang-kadang sangat spesifik. Lord, bless this meeting. Tuhan berkati pertemuan ini. Send your spirit. Tolong kirim rohmu. Touch the heart of the people. Dan kemudian sentuh akan hati-hati orang ini. Use this man to speak. Dan gunakan orang itu untuk berbicara. Why would God answer your prayer on Sunday? Kenapa Tuhan harus menjawab doa Anda pada hari Minggu? The church service is over. Oleh karena gereja sudah selesai. It was yesterday. Itu sudah kemarin. Can you imagine the pastor gets up? Saudara bisa bayangkan pendeta itu bangun. No power in his sermon. Tidak ada kuasa dalam khotbahnya. But then Sunday morning, lalu kemudian Minggu pagi, he just wakes up speaking with power. Lalu kemudian dia bangun dan berbicara dengan penuh kuasa. Only problem is church is over. Masalah gereja sudah selesai. What does that mean?
Artinya apa? That means God doesn't wait till the Sabbath to end to bless and answer that prayer. Tuhan tidak menunggu sampai Sabat berakhir untuk menjawab doa orang itu. He answers it the same day. Dia menjawab pada hari yang sama. And imagine every hour Dan bayangkan setiap jam someone is getting that answer semua orang mendapatkan jawaban itu. all over the world Seluruh dunia on the Sabbath. pada hari Sabat. What does that mean? Apa artinya? We demand more from Jesus on Sabbath than any other day. Kita berbicara memohon lebih banyak kepada Yesus pada hari Sabat daripada hari-hari yang lain. Can you say amen? Amen. So God works 7 days. Tetapi artinya Tuhan bekerja 7 hari. You see, our concept of rest is very different Jadi konsep kita mengenai istirahat tentu berbeda than God's rest. dengan istirahatnya Tuhan. This is God and His work schedule. Dan inilah Tuhan dengan schedule pekerjaannya. But I want to show you something very interesting from the Bible. Saya mau menyajikan sesuatu yang sangat menarik dari You have your Alkitab. Bibles here? Saudara punya Alkitab? Amen? Amin. Make sure you have a Bible because we will use them. Pastikan Anda bawa Alkitab karena kita akan gunakan itu. So go to Genesis chapter 1. Kita akan lihat kepada Kejadian pasal yang pertama. Genesis chapter 1. When you're there, you can say amen. If you're not there, say have mercy. Kalau Anda sudah sampai katakan amin. Kalau belum katakan tolong saya. Genesis chapter 1. You should be there by now. Pasal yang pertama Kejadian. All right. Now, if you can just read verses 1 to 3. Oke, saya akan bacakan ayat pertama sampai yang ketiga. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu pun jadi. Now, on the first day, what did God make? Jadi pada hari yang pertama, apa yang diciptakan oleh Tuhan? What does He say in verse 3? Apa yang dia katakan pada ayat yang ketiga? Let there be light. Jadilah terang. Now, let's read 4 and 5. Mari kita baca ayat 4 dan yang kelima. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamakan terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. So, did God make anything else besides light on this day? Apakah Tuhan menciptakan yang lain selain terang pada hari itu? Yes or no? Yes or no? Did He make anything new besides light? Apakah Tuhan menciptakan hal yang lain kecuali terang? No, right? He divided bukan? the light. Dia kemudian memisahkan terang, Yes? ya. But the darkness was already there. Tetapi kegelapan sudah ada di situ. You saw that in verse 2. Kita lihat itu di ayat yang kedua. We should always know God never says, let there be darkness. Tuhan tidak pernah menciptakan kegelapan. He doesn't do that. Dia tidak lakukan itu. Praise God. Terima kasih kepada Tuhan. Amen. Amin. You want to be driving home from IYC and God says, let there be dark. Kita tidak mau pulang dari IYC bawa mobil dan Tuhan katakan jadilah gelap. That's not God. Itu bukan Tuhan kita. God is about light. Tuhan adalah mengenai terang. He is about vision. Dia adalah mengenai visi. He is about seeing. Dia adalah mengenai melihat. And light is simply the combination of all color. Dan kemudian terang itu adalah kombinasi dari berbagai warna. And so God is also a God of beauty. Dan Tuhan kita juga adalah Tuhan dari keindahan. He loves color. Dia menyukai warna. Shades of colors. Dengan kemudian aneka warna. You know, it's funny. I bought some crayons from my daughter. Saya membeli krayon untuk anak saya. Coloring. Lalu And dia mulai mengwarna. I realized that colors have gotten very complicated. Dan kadang-kadang saya baru tahu bahwa mewarna itu sangat rumit ternyata. And so you're like, oh, pass me the yellow crayon. Nah, dia katakan kasih saya yang krayon kuning. But when you look at the crayon, it says macaroni and cheese. Oh, ditulis macaroni and cheese. And I'm like, we're vegan. So Oh, saya bilang kami We don't eat vegan. cheese, Kita so- nggak makan keju. where's the regular yellow crayon? Adakah warna kuning yang lain? And then it has banana. Ada kemudian warna kuning dari pisang. Then it has lemon. Ada lemon. Then it's sunshine. Lalu sunshine, It's like, sinar this is so matahari. complicated. Wah, saya bilang wah rumit sekali, warna kuning aja bermacam-macam. And you realize this is God's mind. Dan sudah tahu bahwa ini adalah pemikiran Tuhan. That when He says, let there be light, Dia katakan bahwa jadilah terang, He had in His mind every shade of yellow. maka di dalam pikirannya ada berbagai macam aneka cahaya. So Warna. is that creativity, yes or no? Apakah itu kreativitas? Yes. Ya.
And where does the energy come from? Lalu di mana datangnya energi? He made light when there was no light. Dia menciptakan terang pada saat di mana tidak ada terang. So did God have a light factory? Apakah Tuhan mempunyai pabrik terang? Did he have a packet Apakah dia mempunyai of ingredients? Ingredientnya? And he just, undid the package, poured it into the darkness and stirred, and Lalu there was kemudian light. dari ingredientnya dimasukin, lalu kemudian diputar-putar, diaduk. Is that what he did? Apakah itu dia lakukan Tuhan? Yes or no? Ya atau tidak? No. What did he do? Tidak. Apa yang Tuhan lakukan? He spoke. Dia berbicara, dia berfirman. So the power, Jadi kuasa itu, the energy energi itu is in the word. ada di dalam firman-Nya, The word of God. yaitu firman Tuhan. Are you following? Apakah saudara mengikuti? So we have his creativity Jadi kita memiliki kreativitas Tuhan and we have his energy. dan kita memiliki energi Tuhan. All combined Karena kemudian itu disatukan in his word. di dalam firman-Nya. Did you know that's what you're holding in your hands? Dan saudara tahu inilah yang kita pegang di dalam tangan saudara saat ini, The creativity yaitu kreativitas and the power of God dan kemudian kuasa Tuhan in the book that you hold. di dalam buku yang saudara pegang saat ini. Right there. Di sana. And this is how God works. Dan inilah cara Tuhan bekerja. But there's one more point we have to make. Tetapi satu poin lagi yang harus kita katakan. All God made was light. Apa yang Tuhan ciptakan sama, He did some stuff with the light. dia kemudian melakukan sesuatu dengan terang. But 3 days later, Lalu kemudian 3 hari kemudian, he would make the sun, dia menciptakan matahari. the moon, Lalu kemudian bulan, and the stars lalu kemudian bintang. to give light. Untuk memberikan terang. Why didn't he make that on the first day? Kenapa tidak diciptakan pada hari yang pertama? He didn't want to. Dia tidak mau. So I have one question for you. Nah, saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Is this all God could do in one day? Apakah cuman itu yang Tuhan bisa lakukan pada satu hari? Yes or no? Could he do more? Bisakah Tuhan lakukan lebih? Yes? Could he have created everything in one day? Bisakah Tuhan ciptakan semuanya dalam satu hari? Yes, absolutely. Yes, bisa. So why didn't he? Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan itu? And why is it recorded for us that he didn't do this? Dan kemudian dicatat bahwa dia tidak lakukan itu. You see, this is teaching us Dan ini mengajarkan kepada kita, that God does not do in one day what he can do. Tuhan tidak mengerjakan di dalam satu hari apa yang dia bisa kerjakan dalam satu hari. God does what he plans to do. Dia melakukan apa yang dia rencanakan untuk dia lakukan. Can you say amen? Amin. You see, when it comes to work, Pada saat itu berbicara mengenai pekerjaan, God says you should not add anything greater than your plans. kita tidak bisa melakukan sesuatu melebihi rencana kita. This is how God works. Inilah cara Tuhan bekerja. He's like, listen, when it comes to creation, Pada saat berbicara mengenai penciptaan, I could have made so many more things. saya bisa melakukan banyak hal. But it's as if God got up early in the morning, Dan kemudian seperti Tuhan bangun lebih pagi, let there be light, lalu dia katakan jadilah terang, divided the light, lalu kemudian membagikan terang, and then he just rested the rest of the day. lalu kemudian dia istirahat sepanjang hari. And the evening and the morning were the first day. Lalu kemudian jadilah malam dan pagi, dan It kemudian didn't itulah take satu him hari yang all pertama. day to make the light. Apakah perlu seharian Tuhan untuk menciptakan terang itu? So as a result, Jadi sebagai akibatnya, in our lives, di dalam hidup kita, if we want to follow the example of our Father, kalau kita mau mengikuti akan contoh teladan dari Bapa kita, whom we believe is wiser than us, yang kita percaya lebih bijaksana dari kita, then we ought to apply this principle. kita harus juga melakukan akan prinsip ini. That I should not do today Jangan lakukan pada hari ini what I can do. yang tidak bisa saya lakukan. I should do what I plan to do. Saya harus lakukan apa yang saya rencanakan saya lakukan. And when I'm done, Dan begitu saya selesai, you know what God did when he was finished? saudara tahu apa yang Tuhan lakukan begitu dia selesai menciptakan? What did he do? Apa yang dia lakukan? He saw the light. Dia melihat terang itu. He took time to reflect on what he had done. Dia mengambil waktu untuk menikmati apa yang dia ciptakan. He evaluated it. Dia kemudian mengevaluasi. And he said, it's good. Dan dia katakan, bagus. All right, I'm done. Oke, selesai.
So what this suggests is, Jadi ini mengatakan if it was not good, kalau itu tidak baik, he has enough time to make it better. dia punya waktu lagi untuk memperbaikinya. Are you following? Apakah saudara mengikuti? So remember when he created Adam in Genesis chapter 2? Jadi waktu dia menciptakan Adam di Kejadian Fatsal kedua, Actually, we should just go there. I don't mungkin wanna... kita akan menuju ke sana. Let's go to chapter 2. Mari kita ke Fatsal yang kedua. I want you to see it in the Bible for yourself. Saya ingin saudara melihat sendiri di Alkitab. Genesis chapter 2, and I want you to read verse 18. Anda baca ayat yang ke-18. He's already made men. Dia sudah menciptakan manusia. He made him in verse 7. Dia menciptakan itu di ayat yang ke-7. Then he made him a garden. Lalu dia ciptakan satu taman. Then he gave him a job. Lalu diberikan satu pekerjaan. Then he gave him a command. Lalu diberikan satu perintah. And then he starts giving him a specific task. Lalu kemudian diberikan satu pekerjaan yang sangat spesifik. And then this is what God says in verse 18. Lalu kemudian inilah yang Tuhan katakan di ayat yang ke-18. Go ahead. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. He made man. Dia menciptakan manusia, Adam. And he says, Dan dia katakan, it is not good. tidak baik. The day wasn't over yet. Hari belum berakhir. Are you following? Saudara bisa ikuti? So he made the animals. Dia menciptakan binatang. He made the man. Dia menciptakan manusia. But he took time to look at Adam. Lalu dia ambil waktu untuk melihat kepada Adam. To watch him working in the garden. Dan dia melihat bagaimana Adam bekerja di taman. And then when he's reflecting on this. Dan pada saat dia melihat itu. He says, it is not good. Dia katakan ini tidak baik. This man is alone. Sendirian laki-laki ini. I should make an Indonesian woman. Saya harus ciptakan seorang wanita Indonesia. You better say amen. You wouldn't be here if it wasn't for Indonesian women. So, as a result, dan sebagai akibatnya, this is an example. Ini adalah satu contoh. As to why God takes time to evaluate what He has made. Kenapa Tuhan mengambil waktu untuk melihat apa yang Dia ciptakan. And so He looked at Adam. Lalu kemudian Dia lihat Adam. And God saw something that did not match what He was thinking. Lalu kemudian Tuhan melihat sesuatu yang tidak seperti apa yang Dia pikirkan. Have you ever had that experience? Saudara punya pengalaman seperti itu? Where you were doing something, setelah saudara lakukan sesuatu, or maybe you were making something, atau membuat sesuatu, or maybe you were planning a conference, mungkin ada merencanakan sebuah conference, and you notice things were not lining up a way that you had them in your mind, lalu kemudian seperti yang kita rencanakan ini tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita, and you say it is not good. Lalu kita katakan ini nggak baik ini. I will do. Saya mau melakukan ini. That's exactly what God did. Inilah yang terjadi pada That's how He penciptaan. works. Inilah cara Tuhan bekerja. He makes what He plans. Dia melakukan apa yang Dia rencanakan. Then He takes time to evaluate what He has done. Lalu kemudian Dia ngambil waktu untuk mengevaluasi apa yang Dia To lakukan. make sure it reflects what was in His heart. Supaya Dia mau pastikan bahwa apa yang Dia lakukan itu cocok dengan apa yang ada di dalam And if pikirannya. it does, Kalau tidak, God rests in the satisfaction. He rests in the satisfaction Dia akan merasa tidak puas. that it is as it was in His heart. Karena itu tidak sesuai dengan yang Dia mau. And that's all He planned for today. Dan itu saja yang Dia rencanakan untuk satu hari. And He will take up His work tomorrow. Lalu kemudian akan meneruskan pekerjaannya besok. Do you understand? Anda mengikuti? Yes? Yes? So in this quote, Jadi di dalam kutipan ini, He says, if we can understand the connection kalau kita bisa mengerti akan hubungan ini with what we just read in Genesis, dengan apa yang kita baca di dalam kitab with Kejadian, our schoolwork, dengan pekerjaan sekolah kita, and our professional work, dengan pekerjaan di tempat kita bekerja. this will lead us to understanding how we can bring faith into our workplace. Sehingga itu akan mengajar kita bagaimana kita bisa membawa iman kita di dalam pekerjaan kita. Because even the way that I study, Karena dengan cara saya belajar, even the way that I do my job, dengan cara saya melakukan pekerjaan saya, I'm following the divine example. saya mengikuti akan teladan ilahi ini. For example, Sebagai contoh, when I'm at work pada saat saya sedang di tempat kerja, and everything is done semua yang saya ingin lakukan sudah saya lakukan. that I was supposed to do, Yang saya harus rencana saya lakukan, do not do the normal thing, jangan lakukan sesuatu yang normal. which is to say, what else can I do? Apalagi yang bisa saya kerjakan? Let me do more.
Saya mau mengerjakan lebih banyak That which I did not plan to do. yang tidak saya rencanakan untuk dikerjakan hari itu. But take time to review what you have done. Yang benar adalah mari kita ambil waktu untuk mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Make sure it reflects what was in your heart to be Dan done. pastikan apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. And if it is done, Dan kalau itu memang sudah selesai, then after you've evaluated it, dan setelah kita evaluasi itu, rest in the satisfaction maka kita bisa istirahat dengan rasa puas. that it was Bahwa itu sudah selesai, as it was in your heart. seperti yang kita inginkan dalam hati kita. The other work will be there for tomorrow. Nah, pekerjaan lain bisa dikerjakan pada hari esok. Can you say amen? Amin. You know that's why IYC is 4 days, right? Itu sebabnya IYC 4 hari. We don't do it all in one day. Kita tidak lakukan itu dalam 1 hari. Let's just stay up all night. Akibatnya kita bisa semalaman nanti. We'll sleep on Sabbath. Lalu kita bisa tidur pada hari Sabat. No, we don't do Tidak, that. kita tidak lakukan itu. When you look at the schedule, Kalau Anda lihat kepada schedule Anda, there is a plan ada rencana for today. untuk hari ini. And when it is done, Setelah selesai, we say, can we improve for tomorrow? kita pikir bisa lagi kita perbaiki untuk besok. We put those things in place, Kita melakukan apa yang kita ingin lakukan, and we go back to work tomorrow. dan kemudian kita melanjutkan apa yang kita mau kerjakan besok. You know what this does for us? Saudara tahu apa akibat itu bagi kita? This helps bring God, Ini membantu kita untuk membawa Tuhan His character, akan karakternya, the principles of how He works prinsip bagaimana cara Tuhan bekerja, into anything that we do. kepada apa yang kita akan kerjakan dalam hidup kita. Because we know in our minds Sebab kita tahu di dalam pikiran kita that I'm doing these things this way because this is how Jesus did them. bahwa saya melakukan hal seperti ini karena inilah contoh yang dilakukan oleh Yesus. The task may not necessarily be spiritual, Kadang-kadang yang akan kita lakukan itu belum tentu sesuatu yang rohani, but how I am executing the task is spiritual. tetapi cara saya mengerjakan itu adalah cara yang rohani. It is actually divine. Karena itu adalah ilahi. It comes from God. Karena datangnya dari Tuhan. And if you follow God's ways, Kalau saudara mengikuti akan jalan Tuhan, which are higher than your ways, yang jalannya adalah lebih tinggi dari jalan as kita, the heavens are higher than the earth, kalau karena surga itu tempatnya lebih tinggi dari bumi kita, then you will have higher results. dan kita akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Amen? Amin. And higher satisfaction. Dan juga dengan kepuasan yang lebih tinggi. So much so that when other people see your work, Dan kalau orang lain melihat pekerjaan kita, do you know what Adam did when he saw Eve? dan apa yang terjadi pada Adam waktu dia melihat Hawa, He looked at that Indonesian woman. dia lihat kepada wanita Indonesia itu, The Bible says he started singing. lalu kemudian Alkitab katanya dia mulai menyanyi. People don't know when he says flesh of my flesh, bone of my bone, it's poetry. Kemudian waktu Adam katakan ini adalah daging dari dagingku, tulang dari tulangku, sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat puitis. He's actually being poetic in Hebrew. Dan kemudian dia menulis, sebetulnya itu kata-kata dalam bahasa Ibrani sangat puitis. So when he sees God's work, Waktu dia melihat pekerjaan Tuhan, he is rejoicing. dia sangat bersuka cita. Can you say amen? Amin. See, need to rejoice in your Indonesian women. Nah, Anda bersuka cita dengan wanita-wanita Indonesia yang ada. But this is the point. Tapi inilah poinnya. Other people will see our work Orang lain akan melihat hasil pekerjaan kita. and they will be blessed. Dan mereka juga akan diberkati. And that will create a opportunity for ministry in and of itself. Dan ini akan membuat satu kesempatan kita untuk menginjil kepada orang lain. Is this making sense? Apakah ini masuk akal? Yes? Amin. All right, let's go forward. Hopefully I can do this thing correctly. Oke, kita akan teruskan. There we go. Next one. So there is a conference at a business school of Santa Clara University. Jadi ada satu conference di business school dari Santa Clara, Universitas Santa Clara. It's a Jesuit school, but don't worry. Ini adalah buah sekolah Jesuit, tapi nggak usah khawatir. And it's funny because this conference begins with the chime of a Tibetan bowl. Jadi ini sekolah ini dimulai dengan sebuah lonceng dari mangkok Tibet. A reading from the Sufi mystic Rumi. Lalu kemudian membaca dari Rumi, Sufi dari yang mistik dari Rumi.
and a few moments of silent meditation. Kemudian juga ada beberapa saat diam untuk bermeditasi. So executives, academics, and theologians then discuss such topics as to how to find one's true calling. Dan kemudian para eksekutif, para akademik, dan kemudian para pendeta kemudian mendiskusikan topik-topik seperti bagaimana seseorang bisa menemukan akan panggilannya yang And one sejati. attendee, this is what he said. Dan kemudian ini yang dia katakan. There were two things I thought I'd never see in my life. Dia katakan ada dua hal yang mungkin saya pikir saya tidak pernah lihat dalam hidup saya. The fall of the Russian Empire Kemudian dia katakan adalah jatuhnya kerajaan Rusia. and God being spoken about at a business school. Dan kemudian yang kedua, Tuhan berbicara, Tuhan dibicarakan di sebuah sekolah bisnis. Let me tell you an experience I had. Nah, saya akan ceritakan pengalaman yang saya dapati. Because I went to business school. Karena saya sekolah di sekolah bisnis. My professor was Indian. Dan kemudian guru saya adalah seorang Indian. And so one time I went to go visit my professor, Lalu kemudian satu kali saya datang untuk mengunjungi profesor saya. and I'll bring this up in a later presentation Nanti saya akan ceritakan di presentasi saya yang lain. as to what this teaches us about how we can do ministry in a secular environment. Mengenai bagaimana kita bisa melakukan ministry di dalam dunia yang sekular ini. So I said, Professor, I'm going to miss your class this weekend. Saya katakan, Profesor, saya mungkin akan tidak ikut kelas Profesor pada minggu ini. I'm going somewhere to speak. Saya pergi ke satu tempat untuk berbicara. He says, oh, really? What are you going to speak about? Lalu dia kata, oh benar, kamu mau bicara mengenai apa? Morality Lalu saya katakan, ya morality. and purpose in life. Lalu tujuan daripada hidup. He said, really? Dia katakan, Like benar. what are you going to say? Lalu dia katakan, kamu mau ngomong apa? I'm like, oh, man. Aduh. Well, I'm going to talk about how you can only find purpose in God. Saya katakan kita hanya bisa mendapatkan tujuan hidup kita di dalam Tuhan. There is no purpose without a creator. Sebab tidak ada tujuan tanpa pencipta. Because your reason for why you exist cannot be explained by yourself. Sebab kenapa kita ada di muka bumi ini kita tidak bisa jelaskan. And so he looked at me. Lalu dia lihat saya, He says, that's really interesting. dia katakan ini menarik. What resources are you going to use? Dia bilang sumber apa yang kamu akan gunakan? I said, well, the Bible. Saya katakan Alkitab. And I had Steps to Christ with me. Lalu saya punya Step to Christ. And I showed it to him. Lalu saya kasih lihat. And he said, oh, wow. And he started flipping through the book. Lalu dia mulai coba baca-baca, lihat-lihat buku itu. And he said, so tell me about this book. Dia katakan coba ceritakan mengenai buku ini. I'm like, what is going on? Saya bilang, aduh, apa yang terjadi ini? And so I explained the book to him. Lalu saya jelaskan buku ini kepadanya. And then I said, it's actually the second most translated book in the world. Dan saya katakan ini adalah buku yang paling banyak diterjemahkan nomor 2 di dunia. Even more than the Quran. Lebih banyak bahkan dari Quran. Second only to the Bible. Hanya kedua setelah He Alkitab. said, really? Dia katakan, And I benar. said, actually, you can have it. Saya katakan Anda boleh punya ini, miliki ini. He said, no, I couldn't take this. I couldn't take this Saya from nggak you. bisa ambil ini. I said, no, I have plenty. Oke, nggak apa-apa. Saya ada banyak. I have a whole box. Saya punya satu kotak kebahagiaan sejati. So he was so thankful. Dan dia sangat berterima kasih. And he says, absolutely, you have my permission. Go ahead and speak. Dia katakan, oke, kamu mendapatkan izin saya untuk And we tidak had a kuliah. 3-hour boleh pergi. discussion. Dan kami berdiskusi 3 jam lamanya. So when I came back to class on Tuesday, Lalu kemudian waktu saya kembali ke kelas pada hari Selasa, he opens the class with always some current event from the newspaper. lalu kemudian dia selalu memulai kelas dengan menceritakan akan hal-hal yang baru terjadi dari And koran. as we start discussing, Pada saat kita mulai berdiskusi, he says, people are being disruptive in the class. dia katakan ada banyak orang yang terganggu di kelas. And he said, listen, class, Dia katakan, coba dengarkan. you guys need to respect this place. Saudara harus menghormati tempat ini. This classroom is a sacred place. Sebab tempat ini adalah tempat yang suci. He says, this is a temple of learning. Ini adalah satu bait suci untuk belajar. And everyone was shocked. Dan semua orang kaget. Did he just say that? Apakah dia katakan begitu? And then he says, actually Sebastian speaks on things like morality. Dia bilang Sebastian bicara mengenai moralitas. Maybe he can give us some guidance. Dia mungkin bisa kasih kita pandangan. And I'm like, no.
this is not the time. Saya katakan ini bukan waktunya. He says, Sebastian, you went to Indiana University this weekend. Dia katakan, Sebastian, kamu pergi ke Universitas di Indian pada minggu ini. You were talking about, morality, right and wrong. Kamu bicara mengenai moralitas, benar dan salah. I want you to share some of that with the class. Coba kamu bagikan juga untuk kelas kita. I said, oh, wow. Wow. At a business school Di sekolah bisnis that talks about ethics, yang berbicara mengenai etik, but never about God. tetapi tidak pernah mengenai Tuhan. And how can you have ethics without God? Bagaimana kita bisa berbicara mengenai etika tanpa berbicara mengenai Tuhan? And through this, I had many other opportunities. Saya mempunyai banyak kesempatan, But like this man said, tetapi seperti yang dikatakan oleh orang ini, business is one arena where you don't bring up God. sebetulnya sekolah bisnis itu adalah tempat di mana kita tidak akan pernah berbicara mengenai Tuhan. But I want to share another experience with you from a friend of mine Saya mau bicarakan satu lagi pengalaman saya dengan teman who is saya. actually a business owner. Dan dia adalah seorang yang mempunyai bisnis sendiri. He was Catholic and then he converted to Adventism. Dia dulunya Katolik, sekarang dia sudah menjadi orang Advent. And after he converted, he owns his own tourist place. Jadi setelah dia menjadi orang Advent, dia punya satu tempat turis. And so when he was telling me this story, Waktu dia ceritakan mengenai cerita ini, I was very stressed listening to the story. saya sebenarnya sangat stres mendengar cerita ini. You'll see why in a minute. Mungkin saudara akan tahu setelah ini. So when he was talking to his partners, Waktu dia berbicara kepada partnernya, he says, I have become Seventh-day Adventist, dia katakan, saya sudah menjadi orang Advent and I'm going to close down the business on Friday night dan and saya mau Saturday. tutup bisnis saya itu Jumat malam dan hari Sabtu. And they looked at him and they said, what? Dan mereka lihat, terus dia katakan apa? Do you realize that is where we make most of our money? Apa tidak menyadari bahwa justru pada saat-saat itu kita menghasilkan uang paling banyak? 30 to 40% of their income Itu meliputi 30-40% penghasilan kita. is on the weekend. Adalah pada akhir pekan. And if we lose this business, they're going to go to our competition. Kalau kita tidak buka, maka bisnis itu akan lari kepada kita punya saingan. So the partner said, you know what? Lalu kemudian partnernya katakan, Then maybe we should send our clients to someone else. mungkin kita harus kirim klien kita ke tempat yang lain. And if they did that, he would basically lose his business. He would have to close down. Dan kalau misalnya itu dia lakukan, kita bisa tutup bisnis kita. So he says, listen, just give it a try. Lalu dia katakan, coba dengarkan, kita coba dulu 3 months. 3 bulan. We'll see how it goes. Dan kita lihat apa yang terjadi. Right? Now, obviously in his heart, he wasn't going to break the Sabbath. Ya, walaupun sebenarnya dalam hati dia tidak juga akan melanggar akan hukum hari Sabat. So he started praying. Lalu dia mulai berdoa. Said, Lord, Dia katakan, Tuhan, I'm trying to be faithful to you. saya mau coba setia kepada Tuhan. And I want my business to be a blessing to your kingdom. Saya mau supaya bisnis saya ini menjadi satu berkat bagi kerajaan Tuhan. But I also want to be a witness. Tetapi saya juga mau menjadi saksi. So do you know Dan tahukah saudara, that for the whole 3 months, untuk 3 bulan lamanya, every Friday, setiap Jumat, every Saturday, setiap Sabtu, it would rain hujan all day. sepanjang hari. And this is a beach resort. Dan ini adalah sebuah resort. And so nobody would go to the competition Dan tidak ada orang mau datang ke tempat saingan dia, because they were losing money, karena mereka akan kehilangan uang. because no one was going. Karena tidak ada orang mau pergi. And he says every single week for 3 months it rained Friday and Saturday. Setiap weekend ya, Sabtu, Jumat malam dan Sabtu itu hujan terus-menerus selama 3 bulan itu. So then Lalu he had to go to Japan, dia harus pergi ke Jepang, to the primary people who send him clients. yang kepada orang-orang yang mengirim akan klien kepada mereka atau ya. And these people were basically threatening to break their partnership with him. Dan orang-orang ini sebetulnya bisa mengancam untuk memutuskan hubungan kerja dengan mereka. So he goes to the meeting, Lalu dia pergi ke pertemuan itu. and I don't know if you ever been to Japan, but it's a very intimidating place to do business. Saya nggak tahu saudara pernah ke Jepang, itu adalah tempat yang sangat intimidasi untuk melakukan bisnis. So he goes to the meeting and he says, hey, how are things going? We want to really solidify our partnership together. Nah, kemudian dia kata, apa kabar? Kita ingin supaya hubungan bisnis kita baik. And they said, we heard that you're trying to close down on Saturdays. Dan orang Jepangnya bilang, saya dengar kalau kamu mau tutup bisnis kamu hanya di weekend, hari So Sabtu. he shared the testimony with them. Well, it's been raining every Saturday, so it really hasn't mattered. Lalu kemudian dia mulai ceritakan, ya hujan setiap hari Sabtu. And they said, what happens when it stops raining?
Terus orangnya katakan, bagaimana kalau hujannya berhenti? We're going to send our clients to you, and then you're going to close down on the weekend? Kami mau kirim tamu ke situ, tapi kamu tutup tempatnya. Some of these people are millionaires. Di antara tamu yang kami kirim ini adalah orang kaya. And he said, well, I wish I could open on Saturday, but I can't. Saya mengharap saya bisa buka pada hari Sabtu, tapi saya tidak And they bisa. said, why not? Dia katakan, kenapa tidak bisa? And then he's like, so I changed religions. Dia katakan, ya, saya ganti agama. I'm a Seventh-day Adventist right now. Sekarang saya orang Advent. And Saturday is the Sabbath. Dan hari Sabtu ada hari From Sabat. sunset Friday to sunset Dari Saturday. matahari terbenam sampai matahari terbenam. And I don't want to dishonor God, Dan saya tidak menghormati but I Tuhan. don't want to lose your partnership either. Tetapi saya juga tidak mau kehilangan perhubungan So kerja I'm trying dengan to figure Anda. out a solution. Dan saya mau coba cari jalan keluar. And of course, in typical Japanese fashion, they looked unmoved emotionally. Dan kemudian seperti orang Jepang ya, dia mulai kelihatan emosi. Then they started whispering to each other. Lalu mereka mulai berbisik satu dengan They lain. said, can you excuse us for a moment and step outside? Dia bilang, boleh tolong keluar sebentar, kami mau bicara. And he said, okay. Ya, dia katakan oke. So he leaves. Dia tinggalkan They tempat talk itu. and talk for Lalu orang almost Jepang 40 minutes. mulai diskusi 40 menit lamanya. They bring him back in. Lalu kemudian dia dipanggil masuk lagi. And then they tell him, Lalu kemudian orang Jepangnya know, katakan, we're going to send all our clients to you. tahu kami akan kirim tetap tamu-tamu ke tempat Anda. He said, really? Benar? Yeah. Ya. And they said, because the very fact that you would even risk your business rather than dishonoring your God? Dia katakan fakta bahwa kamu lebih senang kehilangan bisnis kamu daripada tidak menghormati Tuhan kamu. They said, you must be an honorable man. Kamu pasti orang yang sangat terhormat. You're a man of principle and you're a man of your word. Kamu adalah orang yang punya prinsip. Kamu adalah orang yang memegang perkataan kamu. And we wouldn't want to trust our clients with anyone else. Dan kami tidak mau mempercayakan kami punya tamu kepada orang yang lain. So now, Dan sekarang, all of the people that come from Japan go to his resort. dan semua orang tamu yang datang dari Jepang itu datang ke tempat penginapan mereka. This is God Ini adalah Tuhan and business dan bisnis and work. dan pekerjaan. So in this coming together Dan ini setelah menjadi satu and following these principles, dan mengikuti akan prinsip ini, this conference was just one, this is a long time ago that this happened. dan konferensi ini sudah terjadi sudah lama sekali. And they were saying people are interested in bringing God into their school and into their work life. Dan kemudian orang mulai tertarik untuk membawa Tuhan ke dalam pekerjaan mereka, ke dalam kehidupan Now mereka. let me look at another quote. Kita akan lihat kepada quote yang berikutnya. Please keep me abreast of the time. So this got a little messed up. Okay. So anyway, this is this slide basically deals with the fact that most people in the world actually believe in God. Slide ini mengatakan bahwa sebetulnya orang pada dasarnya percaya kepada Tuhan. And the first quote here, it says in the Princeton, they did a kind of a research survey. Jadi kutipan yang pertama dikatakan di Princeton mereka melakukan satu research. And they wanted to track how strong religion has been since World War II. Lalu mereka mulai mencari tahu berapa kuat agama setelah Perang Dunia yang Kedua. And they said reports a sharp increase in religious beliefs and practices since the mid-1990s. Dikatakan bahwa ada satu laporan naik sangat tajam di dalam percaya kepada agama pada pertengahan tahun 1990. And in 1999, they asked Americans if they felt a need to experience spiritual growth. Dan kemudian di tahun 1999 mereka bertanya apakah orang Amerika merasa perlu untuk satu pertumbuhan pengalaman rohani. And almost 80% of them said yes. Dan hampir 78% mengatakan ya. We feel the need to want to experience spiritual growth. Mereka merasakan satu kebutuhan untuk meningkatkan pengalaman kerohani. And nearly half said they had an occasion and opportunity to talk about their faith in the workplace in the past 24 hours. Dan hampir setengah dari mereka mengatakan mereka mempunyai kesempatan untuk berbicara mengenai iman mereka di tempat mereka bekerja dalam waktu 24 jam terakhir. And I'm sure many of you can probably say that
that may not necessarily be your experience. Mungkin saudara katakan ini barangkali bukan pengalaman daripada saudara. The opportunities may not always be there as a college student or in your workplace. Mungkin kesempatan untuk membagikan iman kita tidak selalu ada pada saat tempat kita bekerja atau tempat kita sekolah. But the point is, you want to be able to do that, right? Tetapi poinnya adalah saudara mau melakukan itu, bukan? How many of you would like to be able to talk about your faith at school? Berapa banyak yang mengharapkan Anda bisa membagikan iman Anda di sekolah? Yes, no. Ya atau tidak? How many of you would like to have conversations with your coworkers about your faith at work? Berapa banyak yang ingin di dalam pekerjaan saudara bisa membagikan iman saudara kepada orang teman bekerja Anda? Berapa? Yes. Okay. Now you can put your hands down. Ya, silakan. My guess is, tebakan saya adalah, if I were talking to your coworkers, they would say the same thing. kalau saya berbicara kepada teman kerja Anda, mungkin dia juga akan mengatakan hal yang sama. But here's the problem. Tapi inilah masalahnya. There's this unspoken rule Ada satu peraturan yang tidak diucapkan, that you don't talk about religion at your job. bahwa kita tidak berbicara mengenai agama di tempat kita bekerja. We're just here to work. Kita tidak mendengarkan itu. Have you heard that before? Pernah Anda dengar itu? Is that the feeling you get at work? Apakah itu yang kita rasakan di tempat kita bekerja? Yes, no? Yes, Yes. you're not going to talk about God. Kita tidak biasanya berbicara mengenai Tuhan di tempat kita bekerja. The question is, where did this come from? Pertanyaannya, ide ini datang dari mana? How did this division happen? Kenapa ada rasa seperti itu? So I want to talk about this briefly. Saya mau bicarakan ini secara singkat. And there's a movement that was called pietism. Is a movie? No, it's a movement. Sorry. Oh, sorry. Ada satu pergerakan yang disebut sebagai pietism. And this is a quote that talks about their belief. Jadi ini adalah satu kutipan yang berbicara mengenai kepercayaan mereka. It says, pietism began as a healthy protest against formalism and a too abstract Christianity. Jadi pietism itu memulai sebagai satu protes yang sehat terhadap yang formalitas atau kekristenan yang terlalu abstrak. But it had a deficient Platonic spirituality. Tetapi dia mempunyai platonik kekurangan daripada platonik rohani. I know, praise the Lord. We're going to survive. It says it was Platonic in the sense that pietism made a sharp division between the spiritual and the material world. Jadi dikatakan itu adalah satu platonik itu dalam satu sense, ada satu kesan bahwa pietism ini membagi dengan tajam perbedaan antara rohani dengan dunia yang material. And they gave little or no importance to the material world. Jadi memberikan sedikit atau tidak sama sekali kepentingan atau pentingnya kepada dunia materi. The totality of human existence was not afforded a proper place. Jadi totality daripada eksistensi daripada manusia tidak mendapatkan tempat yang semestinya. Christianity and spirituality were shut up to a small, isolated part of life. Jadi kemudian kekristenan dan kemudian rohani itu tertutup dan kemudian kepada satu kehidupan yang terisolir, yang kecil. Alright, so this is what I want you to do. Ini yang saya mau saudara lakukan. I want you to remember 4 words. Saya mau saudara ingat 4 kata. Okay, you ready? Ingat? Yes or no? Siap? I expect you to talk to the preacher. I'm your guest, so you have to speak to me. Saudara harus boleh berbicara kepada saya kalau saya tanya. I know if any of you invited me into your homes, you wouldn't just sit there and be silent. Tentu Anda kalau undang saya ke rumah tidak hanya dibiarkan diam saja, bukan? Amen? Amin. Yes, because in Indonesia, you're very hospitable people. Saya tahu bahwa orang Indonesia itu orang-orang yang sangat ramah tamah. So be hospitable. Dan tolong jawab kalau saya bertanya. I'm your guest. Saya adalah tamu Anda di Indonesia ini. It's just right now I'm doing a lot of talking. Dan hanya sebagai tamu saya banyak bicara saat ini. So 4 words. Ada 4 kata. The first one is Plato. Kata yang pertama adalah Plato. P-L-A-T-O. P-L-A-T-O. Okay. Second one is Dan yang kedua adalah Augustine. Augustine. Yes. Augustine, oke. Augustine.
Augustine. Yes, Augustine. Yaitu Augustine. Number 3, Yang ketiga adalah Aquinas. Which one? Thomas Aquinas. Oh, okay. Thomas Aquinas. Okay. Aquinas ya. Yes. Thomas Aquinas. bahasa Indonesianya. Aquinas. Yaitu AC Q dan UINAS. Fourth one Kemudian yang keempat is dualism. adalah dualism. 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 D-U-A-L-I-S-M. Yaitu DUALISM. Do you have the 4 words? 4 kata ini sudah dicatat? Yes. What's Sudah? the first word? Apa kata yang pertama? Second word. Yang kedua? Number 3. Number 4. All right, we're going to start backwards. Kita akan mulai dari belakang. The 4th word is? Okay, this is dualism. Are you ready? Siap? Okay. So, dualism is, you can barely see this. So imagine there's a circle there, Bayangkan ada suatu lingkaran di sana, and there's a line in the middle. lalu ada garis di tengah. Now, on the top of the line Di atas daripada garis itu is the spiritual, adalah rohani, non-physical. tidak fisik, bukan fisik. So on top of the line are things like love, Di atas itu hal-hal yang seperti kasih, meaning, makna, joy, kebahagiaan, God, Tuhan, faith, iman, hope. lalu pengharapan. These are the things on top of the line. Ini adalah yang ada di atas garis, The spiritual, the non-physical. yaitu segala sesuatu yang rohani, bukan sesuatu yang fisik. Below the line Lalu yang ada di bawah garis, are things that are called secular. yang disebut sebagai sekular. Okay? Now, secular are things that are physical. Yang sekular ini adalah sesuatu yang bersifat fisik. Things that you can experience with your senses. Sesuatu yang bisa kita alami dengan panca indera kita. So these are things like food, Seperti makanan, sex, seks, sports, kemudian olahraga, health, kesehatan, a book, sebuah buku, chairs, kursi, nature. kemudian alam. You can see those things. Kita bisa lihat itu You semua, can bukan? taste those things. Kita bisa rasakan You itu. can feel those things. Kita bisa rasa itu. And as a result, they are the secular. Itu sebenarnya mereka disebut sebagai sekular. Now, dualism teaches Jadi dualisme itu mengajarkan is that the spiritual bahwa yang rohani, is higher than the physical. jadi bahwa yang rohani itu lebih tinggi daripada yang fisik. So the spiritual is greater than the secular. Jadi yang rohani lebih tinggi daripada yang They sekular. are divided. Mereka terbagi. This idea Jadi ide ini, had been recently taught by a man named Thomas Aquinas itulah yang diajarkan oleh seorang yang bernama Thomas Aquinas in the Catholic Church, di dalam gereja Katolik, in Christianity, di dalam kekristenan, during the Dark Ages. di dalam masa kegelapan. So do you know why Saudara tahu kenapa? the monk, Yaitu pendeta-pendeta, when he wanted to be holy, waktu mereka mau menjadi suci, close to God, dekat dengan Tuhan, guess what things he didn't do? saudara tahu apa yang mereka tidak lakukan? He wouldn't eat. Mereka tidak makan, He fasted a lot. mereka puasa lama sekali, He wouldn't get married. mereka tidak kawin, No sex. tidak ada seks. What else would he do? Apalagi yang mereka tidak lakukan? He would pray. Oh, apa yang mereka lakukan? Berdoa, He would fast. mereka akan berpuasa, He would give alms. mereka akan memberikan persembahan. That was the monk's life. Inilah pekerjaan para pendeta. And they were the ones closest to God Mereka lah yang lebih dekat kepada Tuhan. because they had the least amount of physical material things. Sebab mereka paling sedikit masalah-masalah berhubungan dengan fisik. And so the priest in the Catholic Church, Jadi pendeta pada pastor di gereja Katolik who was supposed to be leading the congregation, yang harus memimpin akan umatnya, more spiritual than them, mereka lebih rohani dibandingkan dengan umatnya. he can't get married. Mereka tidak boleh menikah. Because then he would be moving from the spiritual to the secular. Sebab mereka nanti akan turun dari rohani kepada yang sekular. And they are separated. Sebab itu dipisahkan. Did you know? Tahukah saudara? Do you guys know what Valentine's Day is? Saudara tahu mengenai hari Valentine? All the girls said yes. Pasti semua tahu ya. The guys are like, I don't know what Valentine's Day is. Wanitanya tahu, prianya pura-pura nggak tahu.
Do you know that the priest, Saint Valentine, Saudara tahu bahwa pastor yang bernama Santa Valentine, the reason why the day exists kenapa sampai hari itu ada? is because Valentine Oleh karena Valentine was a priest adalah seorang pendeta. who discovered in the Bible Dia menemukan di Alkitab that marriage was created by God, bahwa pernikahan itu diciptakan oleh Tuhan. that God is spiritual, Tapi Tuhan itu kita tahu adalah rohani, and God created marriage. dan Tuhan menciptakan pernikahan. And he said, be fruitful and multiply. Dia katakan biarlah berkembang biak dan memenuhi That bumi ini. requires sex. Itu tentu membutuhkan seks di dalamnya. So how can it be bad if Adam and Eve, before the fall, Jadi bagaimana ini bisa menjadi jelek? Bahkan sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, were supposed to be fruitful and multiply? mereka harus berkembang biak melahirkan anak. In fact, God said it to the animals too. Bahkan Tuhan juga katakan itu kepada binatang juga. So Valentine decided to break away from the church's tradition, Jadi kemudian Valentine itu mencoba untuk melanggar akan peraturan gereja. and he would marry them. Lalu kemudian dia menikah. He would marry priests and other people. Dia menikahkan pastor dengan wanita He lain. would perform the service. Dia mau menikahkan mereka, So, you know, melakukan. they decided to put him in prison. Lalu kemudian dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Then people would come to his prison cell Lalu orang datang kepada penjara di mana dia ditahan to get married. untuk menikah. Great place to have a wedding. Tempat yang baik untuk menikah. But if that's the only pastor that will marry you, Tetapi kalau itu adalah satu-satunya pastor yang menikahkan kalian, what can you do? apa yang bisa kita lakukan? And as a result, Dan sebagai akibatnya, we have Valentine's Day, maka ada hari Valentine named after him. yang dinamakan hari itu atas nama dia. Because obviously, the Protestants disagree with the teaching that you shouldn't get married. Sebab orang Protestan tidak setuju dengan ajaran tidak boleh menikah. Because you will be more holy if you are not married. Sebab ada ajaran bahwa kalau kamu tidak menikah, kamu lebih suci. So now, how did this concept Bagaimana konsep ini being taught by Thomas Aquinas get into the church? yang diajarkan oleh Thomas Aquinas itu bisa masuk ke dalam gereja? Well, what was our second name? Apa nama kita? Nama yang kedua tadi? Yes, Augustine. Yaitu Agustin. So Augustine, Nah, Agustin he lived like 400 AD, dia hidup di tahun kira-kira 480, and Augustine had an idea. dan dia punya satu ide. He said, I want to combine Saya mau menggabungkan what Plato taught, apa yang diajarkan oleh Plato, this concept of dualism, into the church yaitu konsep mengenai dualisme ini ke dalam gereja with biblical teachings. dengan ajaran yang alkitabiah. So you ever heard of the idea that when you die, your soul goes to heaven? Nah, saya pernah dengar ajaran yang mengatakan kalau kita mati maka kita punya jiwa ke surga. Anybody hear of that before? Sudah dengar itu? Yes. Ya. Well, thank Brother Augustine. Ya, berterima kasih kepada Bapak Agustin. Because dualism, Oleh karena dualisme he also applied to humanity. itu juga bisa diaplikasikan kepada kemanusiaan. That we have a physical Bahwa kita mempunyai fisik and we have a spiritual. dan kita mempunyai roh. And the spiritual is greater than the physical. Dan kemudian rohani kita, roh kita itu lebih tinggi daripada fisik kita. This body is a prison for the spiritual. Dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah penjara bagi roh kita. So when you are struggling Jadi pada saat kita bergumul in your spiritual life, di dalam kehidupan rohani kita, you know what you need to do? saudara tahu apa yang harus lakukan? You need to get a whip Harus ambil cambuk, and you need to beat your flesh. lalu kemudian cambuklah fisik daging Anda. Because it's trying to overpower your spiritual. Sebab daging Anda ini mau lebih berkuasa daripada rohani Anda. This is spiritual warfare. Sebab ini adalah pertarungan antara jasmani dan rohani. Did you know that even Pope John Paul II had his own personal whip? Dan kemudian Yohanes Paulus II mempunyai cambuk pribadi dia To help himself untuk menolong dirinya, stay under control. untuk supaya dia tetap mengambil kontrol Based rohnya. on the teachings of Augustine. Berdasarkan ajaran daripada Agustin. But Augustine, Tetapi Agustin, he believed that there were two aspects to life. dia percaya ada dua aspek di dalam kehidupan. He says there is the contemplative life
yaitu satu kehidupan yang contemplated life. life, ya, perenungan, hidup dengan penuh And then perenungan. there's the active life. Lalu kemudian ada hidup yang sangat aktif. And the contemplative life is greater than the active life. Lalu hidup yang penuh dengan meditasi ya, itu lebih suci dibandingkan dengan hidup yang aktif. So most people are not priests or monks. Tetapi banyak orang bukanlah pendeta, bukanlah pastor. Just like today, most people are not pastors. Sebab ya seperti sekarang ini lebih banyak orang bukan pendeta. Amen. Amin. And as a result, Dan sebagai akibatnya, most people have jobs banyak orang mempunyai pekerjaan that are not spiritual. dan mereka menjadi tidak rohani. And so Augustine would say, Lalu kemudian Agustin mengatakan, you are lower class kamu tuh kelas bawahan. because you deal with material things. So kamu bekerja melakukan hal-hal yang bersifat materialistik And we deal with spiritual things. dan kami berhubungan dengan yang rohani. I am devoted to the contemplative life. Saya telah membagikan hidup saya untuk hidup yang bermeditasi. You are dedicated to the secular life. Dan kamu menghabiskan hidup untuk sesuatu yang bersifat materi. But there's only one problem with that. Tetapi ada satu masalah dengan ini. Jesus was a carpenter. Yesus adalah tukang kayu. How does that work? Bagaimana nih? I guess you are greater than Jesus. Saya pikir kita harus setuju dengan Yesus. And of course, this is eventually how we broke away from that. Dan inilah bagaimana kita harus memisahkan daripada teori ini. And so the first name was Nama yang pertama apa? Plato. Yaitu Plato. And he is the one Dan dialah from which we derive this whole concept. yang telah menuliskan semua konsep ini. And it affects you in 2014. Dan ini sampai memberikan impact kepada kita yang hidup sekarang ini. That you can't talk about God at your job. Bahwa kita tidak bisa membicarakan mengenai Tuhan di tempat kita bekerja. They don't go together. Mereka tidak bisa menjadi satu. They need to be separated. Mereka harus dipisahkan. That's how we got this division. Inilah dimana kita mendapatkan pemisahan itu. Now the question is, what is the biblical model? Sekarang pertanyaannya adalah model Alkitab itu seperti apa? So I want to share. There it is. Ini dia. This is written by a man named Mark Green. Ini ditulis oleh seorang yang bernama Mark Green. And he wrote a book that's very good Dan dia menulis sebuah buku yang sangat bagus, about faith in the workplace. yaitu iman di tempat kita bekerja. This is what he says. Ini yang dia katakan. He says, work is ordained by God. Jadi dia katakan pekerjaan itu sesuatu yang diurapi oleh Tuhan. And it should be dedicated to God. Dan itu harus didedikasikan kepada Tuhan. The Hebrew word for work is avodah. Dan kemudian kata Ibrani untuk bekerja adalah avoda. Can you say that word? Avodah. Avoda. In the Bible, Dan kemudian di Alkitab, it is the same as the word for worship. kata yang sama digunakan untuk kata berbakti. Because in the Old Testament, Sebab di dalam perjanjian lama, in the days of Abraham, Isaac, and Jacob, di dalam zamannya Abraham, Ishak dan Yakub, in the days of Joshua, dan juga di zamannya Yosua, here's a question. inilah pertanyaannya. When they wanted to worship God, Waktu mereka mau berbakti kepada Tuhan, what did they do? apa yang mereka lakukan? What did they do when they wanted to worship God? Apa yang mereka lakukan pada saat mereka mau menyembah Tuhan? When Abraham wanted to worship God, what would he do? Apa pada saat Abraham mau menyembah Tuhan, apa yang dia lakukan? He would make an altar. Dia akan membuat sebuah altar, bukan? And what would he do on that altar? Apa yang dia lakukan dengan altar tersebut? He would bring an animal. Dia akan membawa seekor binatang. Wait. So, are you saying that worship is about what you bring? Apakah kita mau mengatakan bahwa kebaktian itu adalah sesuatu yang kita bawa, Not about what you get? bukan sesuatu yang kita dapat? Is that why we call church service Apakah ini yang kita sebut sebagai pelayanan gereja, worship service? acara gereja? Is that why when Jesus was tempted in the wilderness Waktu Yesus dicobai di padang gurun, and the devil said, if you worship me, setan katakan kalau kamu menyembah saya, I will give you all these kingdoms of the world. saya akan berikan semua kerajaan di dunia ini. And Jesus responded Dan Yesus mengatakan, by saying, we should worship the Lord thy God, dan Yesus katakan engkau harus berbakti hanya and kepada Tuhan. him only shall you serve. Hanya kepada Dia kita melayani.
Did you know that work is worship? Tahukah saudara bahwa bekerja adalah juga penyembahan? Your job Pekerjaan kita as a graphic designer, sebagai seorang desainer grafis, as an engineer, sebagai seorang insinyur, as a medical school student, sebagai seorang pelajar di bidang as a kesehatan, business major, atau sebagai orang yang ke sekolah as di an English bisnis, major, atau sekolah bahasa Inggris, as a doctor, atau sebagai dokter, as a teacher, sebagai guru, as a carpenter. sebagai seorang tukang kayu. Your work, Pekerjaan Anda, every day you clock in, setiap hari Anda mulai bekerja, you are building an altar. saudara sedang membangun altar. And at the end of the day, when you clock out, Waktu saudara keluar, absen keluar, the question is, what did you offer on that altar? pertanyaannya adalah apa yang saudara bawa ke altar tersebut? Wow. Is it acceptable to God? Apakah itu berterima kepada Tuhan? You see, when you came to God in the Bible to bring your offering, Waktu saudara datang kepada Tuhan di altar membawa persembahan, it had to be your very best. itu harus yang terbaik yang kita miliki. No sickness, Tidak ada penyakit, no bruising, tidak ada bengkak-bengkak biru-biru, strong, kuat, and without any blemishes. tidak ada cacat celak. That's what you had to offer. Itulah yang persembahan yang harus kita berikan kepada Tuhan. But the question is, Tapi pertanyaannya adalah, what are we offering to God? apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Your work, Pekerjaan kita, your school sekolah kita is an altar. adalah sebuah altar. They are the same. Sama. And this is why Dan inilah sebabnya Desire of Ages says kerinduan segala zaman mengatakan that Jesus bahwa Yesus, was as perfect in the carpenter shop as he was in his own character. dia adalah seorang tukang kayu yang baik seperti juga karakternya. You can't separate who he is from what he is doing. Kita tidak bisa pisahkan siapa dia dengan apa yang dia kerjakan. Those were the best tables in Jerusalem. Ini adalah meja-meja yang terbaik yang ada di Yerusalem. In that boat Kemudian kapal that Peter, James, and John, and Andrew, and all those people were probably riding was probably made by Jesus. yang ditumpangi, kapal di mana Petrus, kemudian Yakobus, semua yang duduk di dalam, mungkin itu kapal yang dibuat oleh Yesus. A good carpenter. Dia ada seorang tukang kayu yang luar biasa, yang baik. And then she goes on to say, Lalu kemudian dikatakan in Desire of Ages, dalam buku Kerinduan Segala Zaman that Jesus bahwa Yesus was just as much fulfilling the purpose as to why God sent him to the world. dan Yesus adalah memenuhi apa yang serencana Tuhan mengirim dia ke dunia ini. When he was in the carpenter shop, Waktu dia kerja di kantor atau tempat tukang kayu, as when he was healing the sick and opening the eyes of the blind by the Sea of Galilee. begitu juga pada saat dia menyembuhkan orang buta di samping daripada Galilea. What does this mean? Apa artinya ini bagi kita? This means Ini artinya out of 33 years that Jesus came to this earth, di 33 tahun kehidupannya di muka bumi ini, you are God on earth. kita adalah Tuhan di muka bumi ini. And 90% of your life, Dan 90% dari hidup kita, you spend working. kita habiskan untuk bekerja. A job. Sebuah pekerjaan. Day in, day out. Masuk dan kemudian pulang. He only did ministry for 3 years. Dia hanya melakukan ministry untuk pelayanan 3 tahun, Yesus. And you telling me Jesus doesn't care about your work? Apakah saudara mau mengatakan Yesus tidak peduli dengan pekerjaan saudara? He doesn't understand what it's like to try to witness in the workplace? Apakah dia tidak peduli bagaimana cara kita untuk bersaksi di dalam tempat kita bekerja? He understood Dia mengerti that every day he put on that apron in the carpenter shop. pada saat setiap hari dia mulai bekerja, dia mulai pakai pakaian kerjanya, He was there dia ada di situ because he humbled himself oleh karena dia merendahkan dirinya in service to God dan dia melayani Tuhan, and in a blessing to humanity. dan kemudian itu menjadi berkat bagi umat manusia. Jesus understands what it's like to have to go to work. Yesus tahu apa maknanya untuk pergi bekerja.
He knows what it's like to want to go out and to start healing people. Dan kemudian dia tahu apa maknanya pergi keluar dan kemudian menyembuhkan orang-orang sakit. He knows what it's like that when you have a burden to correct misconceptions about God. Dan dia tahu bagaimana beban untuk kemudian memperbaiki kesalahan orang mengenai konsep mengenai Tuhan. To have a burden to preach and to teach the gospel. Dia mempunyai satu beban untuk pergi mengajar dan berkhotbah kepada orang-orang. But he didn't go until God told him it was time. Dan dia tidak lakukan itu sebelum Tuhan katakan ini waktunya. Not when he was financially stable. Dan pada saat dia, bukan karena dia tunggu sampai dia keuangannya cukup. Not when his younger brother was ready to take over the business. Bukan tunggu sampai adiknya bisa mengambil alih usaha dia. He went into full-time ministry when God said, Jesus, it's time. Dia pergi untuk melayani secara penuh pada saat Tuhan katakan inilah waktunya. Put down the hammer. Dia katakan turunkan palunya, Put down the nails. turunkan paku-pakunya. It's time for you to change your work. Waktunya untuk merubah pekerjaan. And how would God know Bagaimana Tuhan bisa tahu? that he could trust him with the salvation of men, Yesus bisa dipercayai dengan keselamatan umat manusia with the power to heal, dan dengan kuasa penyembuhan, with the power to walk on water, dengan kuasa untuk berjalan di atas air. because he saw how Jesus was in the carpenter shop. Oleh karena Tuhan melihat bagaimana Yesus bekerja sebagai tukang kayu. So how are you in your carpenter shop? Bagaimana saudara bekerja di pekerjaan tukang kayu saudara masing-masing? All this desire to want to do ministry full time, what if we are not worthy? Apakah kita layak atau tidak untuk bekerja secara full time di dalam ministry? What if we are not ready? Bagaimana kalau kita tidak siap? Because we won't even take seriously our basic job. Sebab kita belum sampai, kita bahkan pekerjaan yang kita lakukan sekarang pun kita belum serius. So can you imagine, Saudara bisa bayangkan, God hears you praying. Tuhan mendengar kita berdoa. Oh Lord, I wish I could go out and deal with eternal salvation. Aduh Tuhan, kalau saya bisa pergi keluar dan bekerja untuk keselamatan orang I banyak. wish I could just dedicate my life to helping people come to know Jesus. Kalau saya bisa mendedikasikan hidup saya kepada Tuhan untuk supaya orang bisa saya bawa kepada Yesus. To representing you to a world that does not know you. Untuk mempresentasikan kepada dunia yang belum mengenal engkau. And God is like, you can't even get to work on time. Tuhan katakan kamu pergi kerja aja nggak bisa tepat waktu. You're not even excellent in your basic tasks. Anda bahkan tidak bisa bekerja dengan maksimal di tempat kamu bekerja. You're talking about salvation. Mau berbicara mengenai hidup kekal, So I keselamatan. test you in your graphic design. Jadi saya mau tes kamu dengan pekerjaan graphic design. I test you in your academic work. Saya mau tes kamu di dalam pekerjaan akademis kamu. Let me see what she does when it's just math. Coba saya lihat apa yang kamu bisa hasilkan dalam matematika Anda. And he or she that is faithful in that which is least Dan mereka yang setia di dalam hal yang kecil will be faithful in much. akan setia juga di dalam perkara yang besar. Did you know that Pastor Skeet wasn't always a pastor? Tahukah bahwa Pastor Skit bukan selalu menjadi seorang pendeta? He was not always a pastor or a preacher. Dia bukan selalu menjadi seorang pendeta atau seorang pengkhotbah. He had a job Dia punya satu pekerjaan at the University of Michigan. di Michigan, di satu universitas, He had other jobs before that. dan dia juga punya pekerjaan sebelumnya. And when the Lord called him, Dan pada saat Tuhan memanggil dia, if he had not been faithful kalau saja dia tidak setia in his job at the medical school, di dalam pekerjaan dia di sebelumnya, surely God would not have called him to preach tentu Tuhan tidak akan panggil dia untuk berkhotbah. and to take his work seriously. Karena dia tidak menganggap pekerjaan dia dengan serius. So here's a vision. Dan inilah visinya. What if Bagaimana kalau we made a decision tonight kita membuat keputusan pada malam hari ini to change the way we see our professional work and our school work? untuk cara kita memandang pekerjaan profesional kita di tempat kita bekerja dan di tempat kita sekolah. That every day we got to school or we got to work, Pada saat setiap hari kita datang ke sekolah atau datang ke tempat kita bekerja, we took a moment to pray kita mengambil waktu untuk berdoa and say, Lord, dan katakan, Tuhan, this is avodah. ini adalah altar Tuhan. This is worship. Ini adalah satu kebaktian. I'm building my altar. Saya sedang membangun altar saya. You know that I cannot produce anything acceptable to you. Tuhan tahu saya tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa berterima kepada Tuhan. But like Abraham, Tapi seperti Abraham, help me to say,
tolong saya untuk the mengatakan Lord will provide the lamb. bahwa Tuhan akan menyediakan akan binatangnya. He will provide the sacrifice. Dia akan menyediakan akan persembahannya. He will provide the excellence Dia akan mempersembahkan yang terbaik. so that every day, Sehingga setiap hari, as we go to work, setiap kali kita pergi bekerja, as we go to school, seperti kita pergi ke sekolah, we're not just serving Jesus, kita bukan saja melayani Yesus. how to share the gospel and passing out tracts, Bagaimana kita menyampaikan kabar baik, membagikan traktat, but we are worshiping Him. tetapi kita juga berbakti kepadanya, menyembah Dia. What do you think about that vision? Bagaimana saudara melihat akan visi itu? Are you willing Apakah saudara mau to change the way you see your work? untuk merubah cara saudara melihat pekerjaan saudara? Yes or no? So now I want to ask you to make a commitment. Saya ingin saudara membuat satu komitmen. Not in your strength, Sorry. not in your strength, Bukan dengan kekuatan saudara, because you will fail. karena saudara akan gagal. Only through Jesus. Hanya melalui Yesus. That's why you need to pray like Abraham. Sebab saudara harus berdoa seperti Abraham. And they say, how are you going to be excellent in this? You've been struggling for years. Bagaimana kita bisa menjadi sesuatu yang orang yang luar biasa? Kita sudah bergumul bertahun-tahun. The Lord will provide Himself a lamb. Tuhan akan menyediakan dombanya. That's what Jesus means. Inilah artinya Yesus. When we want to worship God, Itulah yang Yesus maksudkan. Waktu kita datang untuk menyembah it Tuhan, is the blood of Jesus adalah darah Kristus. and His righteousness that Dan- makes our worship acceptable to God. Adalah kebenarannya yang membuat bahwa ke penyembahan kita itu berterima kepada Tuhan. Because we come there in faith. Oleh karena kita datang dengan iman. And so I challenge you. Jadi saya menantang saudara sekalian. It's my last statement from the Spirit of Prophecy, and then I'm going to make my appeal. Dan ini hanya kutipan saya terakhir dari Roh Nubuat dan saya akan memberikan dorongan. She says, Dia katakan, whatever is done apapun yang dilakukan with a sincere heart dengan hati yang sungguh-sungguh, and a desire to honor God dengan satu keinginan untuk memuliakan Tuhan, is considered by Him adalah satu yang sudah dianggap oleh Dia to be the very height of human excellence. bahwa ini adalah suatu pekerjaan yang paling tinggi yang bisa dikerjakan manusia. What Ellen White is saying is, Yang ingin Ellen White katakan adalah, when my daughter is drawing a picture, waktu anak saya sedang menggambar sebuah gambar, and I come home from work and she says, look, Papa, dia waktu saya pulang kerja dia katakan, lihat Papa, this is our family. ini adalah keluarga kita. But it looks like a whole bunch of random lines. Dan tapi saya lihat ini kacau balau gambarnya. I don't say, what is this? Saya bilang, apa ini? This is unacceptable. Ini saya nggak bisa terima ini. This doesn't even look like a person. Ini nggak manusia aja bukan ini. You just scribbled on the paper. Kamu cuman sembarang gambar. I don't do that. Saya tidak katakan itu. You know what I do? Saudara tahu apa yang saya lakukan? Take the piece of paper, Saya ambil kertas itu, I put my arm around my daughter. saya datang, saya kemudian peluk anak saya. It's beautiful. Saya katakan ini luar She says, I biasa. made it for you. Dia katakan saya buat untuk Bapak. And then I put it on the refrigerator. Lalu saya taruh di atas di kulkas saya. And so I want to know, Dan saya mau tahu, does anyone want to do their work apakah di antara saudara ada yang mau melakukan pekerjaan just for God, hanya untuk Tuhan, so that God can take your work sehingga Tuhan bisa mengambil pekerjaan yang saudara kerjakan at the end of every day, di akhir daripada setiap hari, every year, setiap tahun, at the end of life, di akhir hidup saudara, and put it on His divine refrigerator? kemudian ditaruh di kulkas ilahi dia. And He says, this is what my daughter did today. Ini dia katakan, inilah yang anak saya lakukan pada hari ini. This is what my son did Ini yang anak saya laki-laki lakukan for me. untuk saya. Does anyone here want to do that? Apakah ada di antara saudara yang mau melakukan See your itu? hands? Boleh saya lihat tangannya? I want God to put my work on His refrigerator. Saya mau supaya Tuhan membuat hasil pekerjaan saya diletakkan di kulkasnya. All right, bow your heads with me. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, forgive us, Lord, ampuni kami ya Tuhan, for not seeing untuk tidak melihat that work is worship. bahwa pekerjaan itu sesungguhnya adalah penyembahan. That every day we go to school or we go to our job, we are building an altar. Bahwa setiap hari kami pergi ke sekolah, kami pergi bekerja, kami sedang membangun altar. But Lord, we want to build a work
Tuhan, kami ingin membuat sebuah pekerjaan. We want to present something to you that you are willing to put on your divine refrigerator. Kami ingin menghasilkan sesuatu yang Tuhan merasa layak untuk ditaruh di kulkas Tuhan. And so we pray Sehingga kami berdoa, Tuhan, that you would seal this commitment in our hearts, Tuhan tolong meteraikan akan komitmen ini dalam hati kami, to change the way we see our work, untuk merubah cara kami memandang pekerjaan kami. and to approach it with this mindset. Dan kemudian dengan cara perubahan akan cara berpikir kami. Lord, we are asking Tuhan, kami memohon that if there's any among us bahwa ada di antara kami yang di tempat ini who have not represented you yang belum mewakili Tuhan appropriately, dengan cara yang benar, correctly, biar dengan tepat, in our jobs or in our schools, apakah itu di dalam pekerjaan kami atau di dalam sekolah kami, that today we would surrender that mindset, Tuhan, pada hari ini, malam ini kami mau serahkan akan cara berpikir yang salah and that ini. you help us to be faithful in that which is least. Dan Tuhan tolong kami perbaiki dan merubah akan cara kami berpikir. If there's someone here tonight Kalau ada seseorang di tempat ini pada malam ini that says, I need to ask God's forgiveness yang mengatakan saya perlu memohon ampun dosa kepada Tuhan for not being faithful in that which is least, oleh karena tidak setia di dalam hal yang kecil, I want you to stand to your feet. biarlah Tuhan saat ini, biarlah saudara-saudara yang ada di tempat ini bisa berdiri. You say, Lord, I need to ask for forgiveness. Mungkin saudara yang mau mengatakan, Tuhan, saya mau mohon ampun dosa I have not been faithful in that which is least. oleh karena saya tidak setia di dalam hal yang kecil. Lord, you see them. Tuhan melihat akan jiwa-jiwa dan manusia yang berdiri saat ini, And you read their hearts. dan Tuhan membaca hati mereka, Accept their heartfelt confession. dan Tuhan menerima akan hati mereka yang telah bertobat. And give us repentance, Lord. Dan Tuhan, biarlah pertobatan Tuhan berikan kepada mereka. A sorrow for our laziness and our lack of responsibility. Biarlah Tuhan mengampuni jiwa yang malas dan tidak bertanggung jawab, And not seeing that even Jesus was faithful dan tidak melihat akan kesetiaan Yesus in a carpenter shop. di dalam tempat di mana Yesus bekerja sebagai tukang kayu. Help us, Lord, Tolong kami ya Tuhan to be faithful, untuk menjadi setia, to present an acceptable offering untuk bisa mempersembahkan persembahan yang layak through the blood of Jesus melalui darah Kristus and His righteousness. dan kebenarannya. And let us do it just to honor you. Biarlah Tuhan kami lakukan itu hanya untuk menghormati Tuhan. This is our prayer. Inilah doa kami. And we offer this prayer from our hearts in Jesus' name. Kami mempersembahkan doa ini dalam hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. God bless you. Tuhan memberkati saudara.